mau meminta keterangan dari saya, mau memeriksa handphone saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Itu bahasanya tadi ya. Ini ada ke udara kami tidak tahu. Tapi besok terjadi apa-apa dengan Dr. Richard Lee, saya akan gugat pelaku ini. Jadi jangan suka-suka. Anda boleh penegak hukum sekarang, tapi Anda juga tidak kebal. Kita masing-masing ada pengawasan kok. Oke? Terima kasih. Dan mudah-mudahan ke udara kami tidak tahu. Tapi besok terjadi apa-apa dengan Dr. Richard Lee, saya akan gugat pelaku ini. Jadi jangan suka-suka. Anda boleh penegak hukum sekarang, tapi Anda juga tidak kebal. Kita masing-masing ada pengawasan kok. Oke? Terima kasih. Dan mudah-mudahan pertama besok saya akan ke Jakarta dengan istrinya dan tim hukum saya. Kemudian saya akan datang ke Polda. Kita tunggu. Boleh. Penegak hukum boleh aja melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Boleh saja. 1 kali 24 jam. Kita lihat. Tapi di sini sudah ada tersangka. Tapi pemberitahuan tersangka tidak ada ke saya. Baik pun kepada klien saya. Baru saja ini. Dan di sini juga sudah perintah penangkapannya tanggal 11-12. Hari ini tanggal berapa? 11-12. Sepertinya diburu. Saya nggak ngerti. Ini Sumsel apa? Polda Sumsel. Tadi mereka juga bilang, katanya ke Polda Sumsel. Tiba-tiba bohong. Tiba-tiba dia nggak tahu ini apa. Tiba-tiba dia nggak mengikuti apa yang katanya dia. Katanya dokter Richardnya mau dibawa ke Polda Sumsel. Untuk dicek kesehatan. Terus dicek kesehatannya, karena kan kita ngeluh kalau dokter Richard sakit pinggangnya kalau misalnya dibawa ke jalan darat ke Jakarta. Tapi ternyata tidak sesuai seperti yang dibilang. Dan saya nggak tahu dokter Richardnya sekarang di mana. Saya baru keluar, capek banget, saya nggak bisa ngomong banyak. Yang bisa saya ucapkan terima kasih sekali. Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah mengatensi kejadian atau perkara kasus klien saya, Dr. Richard Lee. Dan alhamdulillah malam hari ini klien saya tidak ditahan. Dan atas atensi Pak Kapolri dan atas perintah Pak Kapolri, maka klien saya tidak ditahan. Dan insya Allah kami akan berjuang di pengadilan untuk kasus yang hari ini dirilis terkait dengan dugaan menghilangkan barang bukti atau menggunakan akun palsu atau menggunakan akun orang lain yang sebelumnya telah dilakukan tindakan untuk disita oleh pihak penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Atas atensi ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Begitu juga terima kasih saya setelah ketemu. Nah, itu tadi, maka ketika kalian tanya, apakah kami akan pra-peradilan? Saya katakan, saya belum terpikir untuk itu. Setelah saya bertemu dengan Dirkrimsus, Saudara Auliansah Lubis, bertemu dengan Wadir, Saudara Sitepu, bertemu dengan Kasubdit Cyber, Saudara Rofan, maka saya sebagai kuasa hukum, wajib hukumnya bertanya tentang apa yang disangkakan kepada klien saya. Setelah kita berdiskusi, maka disepakati bahwa klien saya tidak ditahan. Kenapa? Karena meskipun Pak Kapolri mengatensi untuk tidak dilakukan penahanan, tentu saja prosedur administrasi, tahapan-tahapannya, dan pendekatan hukumnya harus terpenuhi. Karena itu, saya juga terima kasih. Dan oleh karena itu, maka inilah gunanya komunikasi.
bahwa ada perbedaan komunikasi sebelum ketemu, maka saya ingin jelaskan bahwa kalau kepolisian melakukan pendekatan hukum seperti ini, maka saya melihat tidak ada yang perlu dikorbankan dalam kasus ini, karena klien saya dikembalikan ke rumahnya. Tidak ada yang perlu harus mempertanggungjawabkan ini, nanti semuanya akan ada di proses peradilan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan laporan Kartika Putri. Terkait dengan laporan Kartika Putri, klien saya tidak berkeberatan untuk melakukan perdamaian. Adapun laporan Kartika Putri sekarang itu masih dalam proses penyidikan dan klien saya belum tersangka di kasus Kartika Putri. Dan laporan klien saya, Richard Lee dan David Lee di Polda Sumatera Selatan, saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi, saya sudah sampaikan tadi, itu juga dalam proses, insya Allah juga akan lakukan gelar. Kami berharap, Saudara Kartika Putri, marilah kita mencari jalan penyelesaian dan perdamaian. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua ada hikmah yang terbaik, dan inilah keinginan kita semua, bahwa tidak ada yang tercederai, kerja saya profesional, polisi profesional, korban klien tidak ada yang harus menanggung semua. Saya kira itu. Mas, status wajib lapor tidak, Bang? Ya, Status dokter wajib lapor tidak? tidak. Karena beliau tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, tidak ada yang berbahaya. Jadi beliau nanti, Saudara Richard Lee akan di BAP, kami tunggu panggilannya, dan kemudian sesuai dengan peraturan akan dilimpahkan, nanti akan disidangkan di Jakarta. Insya Allah akan baik-baik saja. Kami optimis urusan Kartika Putri juga akan selesai. Jadi tidak ada yang tercederai. Itu tadi makanya saya bicara, saya terima kasih. Saya bukan teriak, saya menyampaikan keberatan saya sampai saya tahu akar masalah yang sesungguhnya. Begitu ketemu masalahnya dan dapat penyelesaiannya, clear. Tidak ada yang perlu korban, tidak ada yang perlu ditindak, semua berjalan dengan baik. Bang jadi tahanan kota atau seperti apa, Bang? Apa? Alasan tidak ditahan itu apa, Bang? Pertama, klien saya kooperatif, dijemput dia kooperatif, video beredar dia kooperatif. Saya tanya tadi beliau dilayani dengan baik ya, makan dengan baik, tidur juga dilayani dengan baik, beliau di situ, dan kemudian saya juga tanya ke mereka diperlakukan dengan baik, dan klien saya juga ketika dimintai keterangan, diminta oleh penyidik, semuanya juga kooperatif dengan baik. Jadi dasar ini maka tidak ditahan. Tentu juga kasus ini menjadi perhatian publik. Tentu Pak Kapolri juga pantau ya. Apa yang masalah dengan klien saya? Sehingga tidak perlu ditahan. Presiden saja boleh memberikan yang namanya hak-hak istimewanya untuk membebaskan seseorang. Apa masalahnya dengan klien saya? Mungkin ini mispersepsi.